Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, abang dan kakak di SMP IT Ulil Albab Pematang Siantar. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga pada pagi hari ini anak-anak ibu sehat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang akan ibu berikan pada pagi hari ini. Silahkan dengarkan dengan baik dan ambil apa yang pantas untuk kalian ambil menjadi pembelajaran. Kisah hari ini adalah mengenai kesabaran seorang anak. Nah, pernah ada anak lelaki dengan watak yang buruk. Ayahnya memberi dia sekantung penuh paku dan menyuruh memaku satu batang paku di pagar pekarangan setiap kali dia kehilangan kesabarannya atau berselisih paham dengan orang lain. Jadi anaknya gampang tersinggung. Ayahnya memberikan sekantung paku kepada dia. Dan ketika dia marah, ketika dia kesal, ketika dia emosi, dia harus memakukan satu paku ke pagar pekarangan rumahnya. Nah, hari pertama dia memaku 37 batang di pagar. Pada minggu-minggu berikutnya, dia belajar untuk menahan diri. Dan jumlah paku yang dipakainya berkurang dari hari ke hari. Dia mendapatkan bahwa lebih gampang menahan diri daripada memaku di pagar. Akhirnya dia mulai tahu. Dia mulai bisa menahan diri untuk tidak memaku walaupun dia sedang marah. Nah, akhirnya tiba hari ketika dia tidak perlu lagi memaku sebatang paku pun, dan dengan gembira disampaikannya hal tersebut kepada ayahnya. Ayah, aku berhasil loh untuk tidak memaku itu. Aku berhasil karena aku udah tidak marah lagi. Walaupun aku sebenarnya masih marah, tapi aku berhasil untuk tidak memaku. Nah, ayahnya kemudian menyuruhnya mencabut sebatang paku dari pagar setiap hari bila dia berhasil menahan diri dan bersabar. Hari-hari berlalu dan akhirnya tiba harinya dia bisa menyampaikan kepada ayahnya bahwa semua paku sudah tercabut dari pagar. Nah, anakku, kalau kamu sudah berhasil menahan amarahmu, sekarang kamu bisa mencabut satu paku ketika kamu berhasil menahan emosimu, marahmu. Akhirnya dicabut satu persatu dan akhirnya paku-paku tersebut sudah tercabut semuanya dari pagar di pekarangan rumahnya. Nah, sang ayah membawa anaknya ke pagar dan berkata, "Anakku, kamu sudah berlaku baik, tetapi coba lihat betapa banyak lubang yang ada di pagar." Lubang apa itu? Lubang dari paku-paku yang pernah tertancap di pagar tersebut. Nah, pagar ini tidak akan pernah kembali seperti semula. Kamu sudah berselisih paham atau bertengkar dengan orang lain. Hal itu selalu meninggalkan luka seperti pada pagar. Jadi, ketika kamu berkata kasar, ketika kamu emosi, mungkin saja kamu sudah menancapkan paku ke dalam hati seseorang. Nah, kau bisa menusukkan paku di punggung orang dan mencabutnya kembali, tetapi akan meninggalkan luka. Tak peduli berapa kali kau meminta maaf atau menyesal, lukanya akan tetap tinggal. Luka melalui ucapan sama perihnya seperti luka fisik. Kawan-kawan adalah perhiasan yang langka. Mereka membuatmu tertawa dan memberimu semangat. Mereka bersedia mendengarkan jika itu kau perlukan. Mereka menunjang dan membuka hatimu. Tunjukkanlah kepada teman-temanmu betapa kau menyukai mereka. Sama halnya ketika kalian berkata kasar kepada orang tua kalian. Ketika kalian membentak orang tua kalian. Ketika kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Itu sama saja kalian menancapkan satu paku setiap kalian berkata kasar kepada orang tua kalian. Setiap kalian membuat masalah kepada teman kalian akan menancapkan satu paku. Walaupun kalian sudah berlaku baik meminta maaf, tetap ada lubang di hati orang tua, tetap ada lubang di hati teman kalian. Maka kalau bisa
Dan seharusnya bisa, tetaplah jaga perkataan kita, tetaplah untuk bersikap sabar, bersikap tidak emosional terhadap apa-apa yang dapat menyinggung hati kita. Semoga anak-anak ibu, abang dan kakak bisa menjaga hati, bisa menjaga pikiran untuk bisa lebih bersabar kepada orang lain, terutama kepada diri sendiri, untuk tidak meluapkan emosi kemarahannya. Nah, ibu harap kalian bisa mengambil intisari dari kisah tersebut. Semoga kita tetap sehat, semoga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.